Lebih lanjut pemirsa mengenai kondisi dari warga negara Indonesia yang berada di wilayah Iran. Kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada Bapak Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, kemudian pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia Bapak Yon Mahmudi. Halo, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Sasa. Selamat sore ya. Baik, saya ingin ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, meskipun memang dari KBRI Teheran, kalau kita lihat tadi informasi sebelum kita dialog ini belum ada instruksi juga mengenai evakuasi akan dilakukan seperti apa, tetapi kondisinya seperti apa Pak? Laporan terkini, datanya ada perubahan nggak sih Pak? Dari 383 WNI di wilayah Iran, di Teherannya sendiri ada berapa mungkin? Ya, dapat kami update Mbak Sosa bahwa Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran dan juga perwakilan RI yang ada di sekitar terus memonitor dari dekat situasi terakhir yang ada baik di Iran maupun di Israel. Tercatat ya berdasarkan laporan dari KBRI sejak Jumat malam hingga dini hari tadi serangan Israel masih terus terjadi ke wilayah Iran. Pada pukul 2 dini hari tadi Bandara Mehrabad yang ada di Teheran juga menjadi sasaran. Terkait dengan warga negara Indonesia yang awalnya 383 berdasarkan data lapor diri yang terakhir yang kami terima menjadi 386. Warga negara Indonesia mayoritas tinggal di Kota Qom. Mereka ini adalah pelajar dan yang ada di Teheran sekitar 90. Berdasarkan hasil komunikasi antara KBRI dengan warga negara kita, alhamdulillah tidak ada WNI yang menjadi korban hingga saat ini. Baik, jadi ada penambahan ya Pak ya, dari 383 sebelumnya sekarang sudah tercatat 386 berdasarkan yang lapor diri, dan 90 diantaranya ini berada di kota Teheran ya Pak ya. Tapi untuk informasi terkait dengan aktivitas masyarakat Pak, apakah memang karena kondisi ini di sana di tengah dibekukan, dilarang sama sekali, total tidak ada aktivitas publik, atau aktivitas belajar mengajar masih tetap dilakukan secara daring? Seperti apa Pak informasinya? Ya, secara umum ya kehidupan masyarakat, utama yang ada di Teheran, masih relatif normal, tidak ada panic buying yang terjadi, hanya memang antrian untuk gas station itu cukup panjang. Namun otoritas Teheran sudah memberikan himbauan, ya, otoritas Iran agar masyarakat dapat mengurangi bepergian keluar rumah untuk hal-hal yang non esensial. Baik, nah kemudian saya ingin analisa mungkin dari Pak Yon. Pak, kalau kita lihat terkait dengan ketegangan yang terjadi antara Israel dan juga Iran ini, apakah semata memang dipicu karena adanya perundingan soal nuklir yang tidak menemukan titik terang ataupun kesepakatan, atau ada faktor lain yang Anda lihat? Saya kira kan kalau kita melihat perundingan nuklir, sebenarnya kan Trump sendiri masih optimis ya bahwa perundingan itu masih bisa dilanjutkan, karena kan jadwalnya hari Minggu itu kan akan terjadi perundingan lanjutan. Tapi nampaknya kemudian dalam perspektif saya, Israel kemudian mencoba untuk memanfaatkan situasi, memancing peperangan dengan melancarkan serangan ya yang mematikan ke wilayah Teheran, karena korbannya itu kan ada sekitar 4 ya jenderal posisi penting di Garda Revolusi, kemudian ahli-ahli nuklir ya, yang kalau dalam perspektif perundingan itu kan ahli-ahli nuklir, saya kira ya posisi-posisi penting yang tentu harus dilindungi. Nah, dari sisi ini saya kira ini juga tidak jauh berbeda dengan perkembangan yang saat ini ya, di mana dengan mencoba untuk menarik ya Iran masuk di dalam medan perang melawan Israel, itu kan Israel ingin mendapatkan dukungan yang lebih kuat ya dari Amerika, karena dengan berperang melawan Iran artinya Amerika akan semakin kuat dan semakin mendukung ya, semakin strong dukungannya terhadap Israel. Nah, dari sisi inilah serangan itu saya kira sebagai serangan yang paling besar ya dilakukan oleh Israel, yang sebelumnya itu menyasar petinggi-petinggi Iran di luar wilayah Iran ya. Di dalam wilayah Iran dulu adalah Ismail Haniyeh ya, dan responnya kan tidak langsung. Nah, sekarang ini di dalam wilayah kedaulatan Iran, dan yang menjadi korban itu adalah pimpinan-pimpinan tertinggi ya
garda revolusi. Saya kira ini kemudian dampaknya menjadi sangat besar, tidak hanya akan mempengaruhi perundingan nuklir itu sendiri, tetapi juga akan membuat ya tensi konflik itu semakin besar, terutama ya antara Israel dan Iran itu sendiri. Baik, tetapi Pak, banyak juga analisa yang beredar dengan dilakukannya serangan ke Iran ini sepertinya ingin melakukan pengalihan isu dengan apa yang terjadi di Gaza. Karena kan di Gaza beberapa waktu terakhir serangan juga terus bereskalasi nih Pak. Nah, Anda melihat hal serupa kah atau ada analisa lain Pak terkait jika dikaitkan dengan kondisi di Gaza? Ya, Israel sendiri kan secara strategis di dalam perang di Gaza itu saya kira secara moral internasional kan jatuh ya, bahkan negara-negara seperti Jerman mengkritisi bahwa tujuan perang di Gaza itu sudah tidak jelas lagi ya, tidak berperang melawan musuh, tetapi kemudian justru yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Termasuk beberapa hari sebelumnya Trump juga akan melakukan komunikasi ya dengan Netanyahu, yang itu juga disampaikan Netanyahu harus segera mengakhiri perang di Gaza. Nah, dari sisi ini saya kira kondisi di Gaza bisa saja kemudian coba dialihkan untuk memperluas ya dukungan Amerika dengan mencoba memancing Iran agar mau terlibat perang melawan Israel, karena dari situlah Amerika bisa membantu, karena biar bagaimanapun Iran ya bagi Amerika dan Israel itu kan sebagai musuh utamanya ya, dan bagi negara-negara di kawasan ancaman Iran itu juga masih dirasakan. Nah, kegagalan Israel secara strategis di Gaza sendiri saya kira coba dikompensasi ya dengan menarik Iran ya untuk kemudian bisa berperang dengan Israel, karena kondisi Iran saat ini kan Rusia juga saya kira sudah posisinya di kawasan Timur Tengah juga menurun. Proksi-proksi Iran ya dengan terbunuhnya Hasan Nasrullah juga semakin menurun kondisinya ya, ditambah kemudian Suriah juga sudah jatuh ya ke tangan rezim yang itu lebih bisa bekerja sama dengan Amerika, termasuk juga dengan Israel. Baik, nah sekarang saya ingin membahas terkait dengan kemungkinan ketegangan ini akan terus bereskalasi. Mungkin ke Pak Yon lagi. Pak Yon, jika ini bereskalasi lagi, sejauh apa eskalasi ini akan terjadi menurut analisa Anda? Apakah sampai bisa memantik adanya perang dunia ketiga atau seperti apa Pak? Nampaknya kan serangan Israel itu kan sebagai serangan yang sangat memalukan ya bagi Iran, karena biar bagaimanapun pertahanan keamanan Iran dari sisi intelijen, dari sisi keamanan itu ya bisa dikatakan jebol, dan pemimpin-pemimpin mereka terbunuh. Nah, tentu untuk menyelamatkan muka dari peristiwa yang sangat memalukan itu tidak ada jalan selain kemudian melakukan balasan serangan. Israel juga saya kira juga sudah melihat dan juga menganalisis apa kemungkinan serangan yang akan dilakukan ya. Apakah kemudian Israel salah hitung tentang respon yang mungkin dilakukan? Apabila kemudian salah menghitung, maka potensi retaliasi akan sangat kuat, karena tentu dari pelajaran sebelumnya memang serangan-serangan Iran atas ya serangan Israel sebagai serangan balasan itu dimensinya kan tidak sekuat yang dijanjikan ya, tetapi itu bisa mengalami deeskalasi. Tapi sekarang ini tentu kita lihat ya balasan Iran yang langsung dilakukan ke wilayah Israel itu saya kira juga berpotensi untuk terus ya terjadi eskalasi. Baik, kemudian kalau Pak Yuda sendiri gimana Pak, sikap Indonesia mungkin terlebih dahulu ya Pak ya, dengan ketegangan yang masih berpotensi untuk bereskalasi antara kedua negara. Sejauh ini secara general seperti apa Pak sikap kita? Ya, pemerintah Indonesia sudah menyampaikan pernyataan dengan tegas mengutuk serangan Israel ke pihak Iran yang ini akan berpotensi untuk meningkatkan ketidakstabilan kawasan. Dan kita juga meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri agar tidak ada eskalasi lebih lanjut yang menambah ketidakstabilan kawasan. Nah, dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, kita sudah mengadakan rapat koordinasi intensif bukan hanya dengan KBRI Teheran, tapi juga dengan KBRI Amman, Baghdad, Damaskus, Beirut, dan juga Kairo untuk mengantisipasi jika ada perluasan eskalasi. Namun kita tidak harapkan, namun kita
we have to think the worst case scenario tentunya, dan untuk itu rencana kontingensi sudah kita siapkan. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit nih Pak terkait dengan worst case skenario-nya. Seperti apa? Apakah ini termasuk untuk memulangkan para WNI secara bertahap dan dari wilayah mana mungkin? Karena kan kalau Teheran sepertinya menjadi titik lokasi utama penyerangan ya. Apakah akan dari bandara-bandara terdekat? Dan kemudian ada nggak sih Pak nomor hotline yang bisa dihubungi dari pihak keluarga yang memiliki keluarga juga di Iran dan ingin mengetahui update terkini jika memang suatu saat kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, jadikan komunikasi ini terputus. Silahkan. Ya, rencana kontingensi yang sudah kita siapkan ya terdiri dari beberapa tahapan ya. Tahapan siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, untuk siaga 1 adalah situasi di mana kita nilai situasinya sudah membahayakan jiwa warga negara kita dan kita melakukan proses evakuasi secara aktif. Tadi sudah disampaikan bahwa saat ini sebetulnya KBRI Teheran sudah menetapkan status siaga 2 dan kita mengantisipasi eskalasi lebih lanjut, dan untuk itu berbagai macam persiapan kita lakukan. Saya tidak bisa sampaikan secara detail terkait dengan evakuasi tersebut, namun kita sudah bersiap-siap seperti itu, dan kita juga komunikasikan kepada warga negara Indonesia termasuk titik-titik safe house yang sudah disiapkan. Baik, untuk nomor yang bisa dihubungi Pak, atau mungkin ada website yang bisa dirujuk untuk mencari informasi terkait dengan informasi lebih lanjut? Di Kementerian Luar Negeri kami sudah membangun aplikasi Safe Travel, Kemlu, bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Nomor hotline bisa diakses di aplikasi tersebut, dan kita juga sudah membuat fitur khusus, emergency button. Ya, jika itu digunakan, maka nanti aplikasi akan mencari secara otomatis perwakilan RI terdekat dan memberikan alert kepada petugas perwakilan RI untuk bisa memberikan bantuan. Nah, dalam kesempatan ini, Mbak Sosa, kami juga ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, utamanya di wilayah Timur Tengah, ya, untuk aktif melakukan lapor diri. Tadi kami sampaikan, data awal kan 383 dan kemudian ada tambahan. Kami sangat-sangat menghimbau kepada masyarakat untuk lapor diri aktif kepada perwakilan RI secara online, sangat mudah di peduliwni.kemlu.go.id, dan pastikan datanya akurat. Karena dengan data akurat tersebutlah perwakilan RI dapat memberikan bantuan dengan tepat dan cepat. Baik, kita harapkan informasi yang kita bahas pada sore hari ini kepada Bapak-Bapak juga dapat menjadi catatan ya, apalagi tadi terkait dengan aplikasi Safe Travel, agar informasinya dapat dari informasi yang resmi dan penyampaian data juga dapat yang terbaru. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Yuda Nugraha dan juga Bapak Yon Mahmudi telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Bapak-Bapak.